البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Simak baik-baik halaman 58. Halaman 58. Pembahasan seputar al-isnad. Pembahasan seputar apa? Al-isnad. Sudah kita lewati pada pertemuan yang telah lalu di kitab-kitab yang sebelumnya. Isnad itu sangat penting sekali. Isnad itu sangat penting sekali. Nah, dikenal juga dengan apa? Sanad. Fungsinya apa sih? Biar tidak ada orang yang mengabarkan berita sesuka dia. Karena dia dikejar, dari mana kabarnya? Si fulan. Si fulan dari mana? Dari si Alan. Si Alan dari mana? Nah, kalau kabarnya bersambung namanya muttasil. Tapi kalau kabarnya terputus namanya munqati'. Itu namanya sanad. Sanad itu jalur. Jalur periwayatan hadis itu namanya sanad. Mafhum? Hafidz. Jalur periwayatan hadis namanya apa? Sanad. Haddatsana fulan, qala haddatsana Alan, qala haddatsana fulana. Itu penyebutan haddatsana fulan, haddatsana Alan namanya apa? Sanad. Sanad itu penting. Biar kabar itu tidak barakallahu fiik, dikabarkan sesuka dia. Jadi ada jalurnya, ada dari mana dia mengambil riwayat tadi. Mafhum insyaallah? Naam. Makanya ada salah satu dari kalangan imam min a'immatus salaf mengatakan al-isnadu minad din walaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Al-isnadu minad din walaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Artinya apa? Itu ucapan siapa ya itu ya? Anda terlupakan loh. Ucapan siapa San? Ingat enggak San? Al-isnadu minad din walaulal isnad laqala man syaa ma syaa, itu ucapan siapa? Dari kalangan a'immah barakallahu fiik, Allah musta'an, terlupakan. Ali bin Madini atau Abdurrahman Mahdi. Nah barakallahu fiik. Intinya barakallahu fiik, sanad itu bagian dari agama. Kalau seandainya tanpa sanad, misalnya orang akan berkata sesuka dia. Tadi ada kebakaran, di mana? Pokoknya ada kebakaran. Ngomong ngawur kan? Tapi kejar, tadi ada kebakaran di mana? Di depan. Nah, barakallahu bengkel misalkan. Di depan bengkel. Kata siapa? Kata si fulan. Si fulan dari mana? Dari si Alan. Si Alan dari mana? Dari si fulan. Si fulan dari mana? Dia yang lihat langsung. Bersambung enggak sanadnya? Bersambung. Pentingnya di itu sanad. Paham ya? Tapi kalau cuman dari mana kabarnya? Dari si fulan. Si fulan dari mana? Ya pokoknya dari si fulan. Terputus, munqati'. Paham ya? Ini penting sekali. Jadi jangan sampai sanad yang untuk apa? Meriwayatkan suatu hadis terputus. Kalau terputus biasanya sanadnya itu apa? Hadisnya rusak kalau terputus sanadnya, karena munqati' namanya nanti. Kita lihat biar tambah jelas. Ta'rifuhu, definisinya yang akan kita bahas. Aqsamuhu, pembagiannya. As-sahul asanid, sanad yang paling sahih. Paham ya? Jadi yang kita bahas tadi ada 3 perkara. Pertama, definisi isnad itu sendiri apa? Kedua, pembagian isnad. Ketiga, 6 sanad-sanad yang paling sahih. Karena sanad itu ada yang dhaif, ada yang sahih, ada yang paling sahih. As-sahul asanid. Ya, sanad yang paling sahih. Nah, kita lihat disimak. Al-isnadu wa yuqal as-sanad. Al-isnad dikatakan juga dengan as-sanad. Apa itu? Nah, penting ini. Isnad, sanad apa sih? Isnad, sanad, isnad, sanad. Ini lihat. Ruwatul hadis alladzina qaluhu ilaina. Artinya disimak. Isnad atau sanad itu adalah ruwatul hadis. Para perawi hadis, alladzina naqaluhu ilaina, yang mereka telah menukilkan hadis kepada kita. Paham ya? Jadi isnad atau sanad itu adalah para perawi hadis yang telah menukilkan hadis sampai kepada kita. Haddatsana fulan bin Alan, qala haddatsana Alan bin fulan. Nah, fulan bin Alan itu namanya apa? Namanya ruwat, para perawi hadis yang menukilkan hadis sampai kepada kita. Bisa dipahami ya? Itu namanya sanad atau isnad. Mafhum? Jangan sampai keliru ya. Kalau antum perhatikan Umdatul Ahkam atau kitab Arba'in Nawawiyah, pernah lihat ya? Ada enggak sanadnya situ? Ada enggak? Enggak ada. Tapi kalau rujuk aslinya ada.
Riwayat Bukhari Muslim. Antum coba buka Sahih Bukhari. Ada enggak sanadnya? Nah, itu sanad namanya. Haddatsana fulan, qala haddatsana alan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, berarti sampai sampai sanad namanya. Matan hadisnya setelahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah itu matan hadisnya namanya. Paham? Riwayat Bukhari Muslim berarti itu yang meriwayatkan. Bisa dipahami ya? Nah, makanya ada yang mendefinisikan barakallahu fiik isnad atau sanad itu adalah silsilatul rijal al-musilatu ilal matan. Silsilatul rijal al-musilatu ilal matan. Apa itu artinya? Rangkaian para perawi hadis yang menghantarkan kepada matan hadis. Rangkaian para perawi hadis yang menghantarkan atau menyampaikan kepada matan hadis. Silsilatul rijal al-musilatu ilal matan. Rangkaian para perawi hadis yang menghantarkan atau menyampaikan kepada matan hadis. Haddatsana fulan, haddatsana alan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana alan. Nah, itu semua itu namanya contoh itu tadi adalah sanad. Karena menghantarkan kita kepada matan hadis. Bisa dipahami ya insyaallah? Mafhum irsyad? Haddatsana fulan, qala haddatsana alan an Umar Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Mana matannya? Innamal a'malu binniyat. Mana sanadnya? Sanadnya yang mana sanadnya? Yang fulan tadi ya, fulan alan itu sanadnya namanya. Paham? Nah, sahabatnya yang mana sahabatnya berarti? Barakallahu fiik. Ana ulangi lagi, haddatsana fulan, qala haddatsana alan an fulan an Umar Khattab radhiyallahu anhu qala innamal a'malu binniyat rawahu Bukhari Muslim. Berarti sahabat yang membawakan hadis tersebut yang mana? Iqbal? Umar Khattab radhiyallahu anhu. Bisa dipahami? Nah, sebelum Umar Khattab itu ke atas itu namanya sanad. Paham ya? Nah, ini insyaallah paham insyaallah, enggak ada iskal lagi. Kita lanjutkan. Kita ambil dikit aja, kita lanjutkan biar intinya itu paham, jangan sampai enggak paham ya. Al-isnad wa yuqal sanad, sudah misal contohnya qaul Bukhari, contohnya ucapan Imam Bukhari. Imam Bukhari siapa namanya Mas? Imam Bukhari. Sudah pernah enggak tak kenalkan? Sudah pernah kenalkan kan? Sudah pernah kenalkan, sudah pernah kenalan berkali-kali. Ya otomatis orang yang sering kenalan itu kan tahu. Seharusnya gitu kan? Nah, ini bukan imam yang gharib, bukan imam yang asing lagi udah, Imam Bukhari, pasangannya Imam Muslim. Dikenalkan berkali-kali, otomatis orang kenalan itu kan ingat itu biasanya. Siapa nama Imam Bukhari? Muhammad bin Ismail, kunyahnya Abu Abdullah, hafal atau hafal? Ayo, Imam Muslim, siapa namanya? Nah, Imam Muslim. Pasangannya Imam Muslim, Mas. Imam Muslim siapa namanya dan kunyahnya? Satu paket Bukhari Muslimnya kan? Satu paket kan? Labas. Imam Muslim. Irsyad. Muslim bin Hajjaj Abu Husain. Perhatikan ya. Nah, jadi kalau ketemu dengan Bukhari otomatis Imam Muslim dihafalkan sekalian. Abu Husain Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Nah, kita lihat misal qaul Al-Bukhari haddatsana Abdullah bin Yusuf, ini sanadnya di sana, contoh sanad. Akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, dari awal haddatsana Abdullah bin Yusuf, akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini namanya sanad. Namanya apa? Sanad. Silsilatul rijal al-musilatu ilal matan. Rangkaian para perawi hadis yang menghantarkan kepada matan hadis. Mana matannya? Nah, lihat matannya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, setelah itu namanya matan. Mafhum? Kalau matan itu belum ada penjelasannya. Kalau ada penjelasannya namanya apa penjelasannya namanya? Matan di atas bawahnya namanya apa namanya? Syarah. Kalau bukan syarah kan syarah tebal, luas atau lebar. Kalau cuman catatan kaki apa namanya? Ta'liq. Kalau ternyata hadisnya masih semerawut, campuran dhaif, palsu, sahih. Kemudian ada datang orang yang barakallahu fiik meneliti dan mengecek, akhirnya menyebutkan ini hadis dhaif, yang ini palsu, yang ini sahih. Namanya apa?
Ta'liq memberi catatan kaki. Ya kan? Ta'liq catatan kaki. Syarah penjelasan. Paham? Nah, sekarang apa yang seperti itu? Hadisnya dalam kitab itu semrawut. Dhaif campur dengan sahih, campur dengan palsu. Nah, datang orang yang apa? Memisahkan dan juga mengkondisikan yang sahih ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis palsu, maudhu' misalkan. Nah, namanya apa namanya? Namanya apa? Apa namanya? Ta'liq catatan kaki, syarah penjelasan. Paham ya? Kadang-kala datang orang menjelaskan panjang lebar tapi hadisnya belum dipilihin gitu. Hadisnya palsu juga masuk, yang dhaif juga masuk, yang sahih juga masuk. Nah, ini datang orang memilih. Biasanya letakkan di paling bawah itu. Hada hadisun sahih riwayat Bukhari. Hada hadisun dhaifun dha'afa al-Albani. Nah, itu namanya apa? Yang keras, Apa namanya? Antum tahu? Tahu? Hasan tahqiq. Tahqiq. Jadi kalau antum jumpai kitab kok ada tahqiq itu berarti biasanya di bawahnya ini namanya tahqiq namanya ini. Tahqiq namanya. Riwayat Bukhari, riwayat Tirmidzi, namanya tahqiq. Kalau Syekh Muhammad Shalih Utsaimin Kitabul Fitan yang baca malam Jumat itu, setiap malam Jumat Kliwon dan semisalnya itu, paham ya? Atau malam Jumat yang lainnya itu namanya apa namanya? Ta'liq, catatan kaki ringkas. Paham ya? Nah, tapi kalau syarah panjang lebar. Paham? Nah, kalau matan, ya udah matan intinya aja. Pelakunya namanya muhaqqiq. Kalau yang ngasih catatan kaki namanya mu'alliq. Kalau yang syarah namanya syarih. Paham ya? Pemilik matan sahibul matan. Itu kaidah itu dalam istilah-istilah kadang muncul seperti itu ya, dikondisikan. Tahqiq itu berarti apa? Nah, barakallahu peneliti atau penelitian hadis, diteliti hadisnya ini riwayat siapa, sumbernya dari mana, namanya tahqiq. Ta'liq catatan kaki. Matanya panjang lebar, tapi belum ada penjelasan. Nah, dikasih penjelasan ringkas. Enggak panjang lebar ya, ringkas namanya ta'liq catatan kaki. Mafhum? Nah, sekarang contohnya gini. Ini antum megang matan kan? Matan plus penjelasan kan? Nah, ana misalkan nyebutkan qala Imam Bukhari. Nah, antum kasih nomor 1. Imam Bukhari kasih nomor 1 dikasih di atas. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Itu namanya apa? Ta'liq, ngasih catatan kaki. Belum? Kalau naruhnya di atas, kalau naruh di pinggir. Ini, antum misalkan qala al-Bukhari. Imam Bukhari belum ada namanya kan? Ana kasih nama. Abu Abdullah Muhammad Ismail Bukhari terpinggir, itu namanya hawashi. Hawashi kalau nulis di pinggiran. Paham ya? Itu istilah ya, jangan sampai bingung. Ta'liq itu apa? Tahqiq itu apa? Nah, udah kan kasih tahu, upayakan dikondisikan. Naam. Kita lihat apa matanya? La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru. Jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling iri, dan jangan kalian saling membelakangi. Temu belakangi la salam wala kalam. Jangan. Wa kunu ibadal ikhwana, dan jadilah kalian itu hamba Allah yang bersaudara. Bersaudara dibangun di atas apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena persaudaraan kalau dibangun di atas kebid'ahan tidak akan langgeng. Persaudaraan kalau dibangun di atas harta itu enggak lama. Hartanya habis enggak bersaudara lagi. Persaudaraan kalau dibangun di atas kecantikan, kegantengan enggak lama juga. Kalau udah tua enggak ganteng, enggak bersahabat lagi. Kalau udah nggak cantik lagi, nggak bersahabat lagi, tapi persahabatan yang langgeng itu adalah persahabatan yang dibangun di atas apa? Al-Quran dan As-Sunnah, di atas ketakwaan. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Persahabatan itu nanti dari kiamat akan menjadi musuh sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Sampai nanti persahabatan akan terjalin terus. Tapi untuk membangun persahabatan, membangun ukhuwah, nah, barakallahu fiik, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, maka menjadilah kalian dengan sebab nikmatku menjadi saudara. Itu apa? Harus dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau dibangun di atas kebid'ahan enggak akan bisa. Yang satunya Ahlus Sunnah, satunya Ahlul Bid'ah. Suruh bersatu bisa? Bisa enggak? Enggak bisa. Ahlul Bid'ah suruh bersatu Ahlus Sunnah, bisa enggak? Enggak bisa. Ahlul Bid'ah itu permisalannya dengan Ahlus Sunnah bagaikan apa kemarin?
air dan minyak. Mana ada minyak bisa campur dengan air? Coba kalau nggak percaya. Antum tuang minyak dan air, pasti akan memisahkan dari jamaah. Paham ya? Allahul musta'an. Kita lihat lanjutannya. Wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salatati layalin. Dan tidak halal bagi seorang muslim membiarkan menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Dalam masalah apa ini? Masalah dunia. Gara-gara jualan madu, ribut dia. Masalah pribadi. Akhirnya salam wala kalam wala haula wala quwata illa billah. Bayangkan itu. Gara-gara madu. Cuma keliru stiker aja. Seharusnya stikernya tulisannya nah barakallahu fiik madu murni, dia madu asli. Ribut. Ketemu la salam wala kalam sore yang berbelakang ini. Enggak lihat ini, enggak boleh melebihi 3 hari. Kalaupun berdiam-diaman harus kurang dari 3 hari. Dalam masalah dunia ini ya. Beda dengan masalah agama, hajar dengan masalah agama beda. Seperti hajarnya Rasulullah kepada siapa? Ka'ab bin Malik. Itu hampir 40 hari kan? Karena ada masalah di situ. Paham ya? Itu lain lagi masalah agama. Kalau nah barakallahu, karena waktu itu Ka'ab bin Malik dan juga dua saudaranya, 2 temannya itu tidak ikut perang apa? Perang Tabuk kan? Ayo, lihat itu. Tapi kalau masalah dunia gara-gara jualan, itu janganlah sampai menghajar seperti ini. Gara-gara jualan ciloknya kecil, kritik, wah ciloknya kecil, akhirnya tersinggung. Paham ya? Gara-gara jualan apa? Rasalah isinya cuman kopong, nggak ada isinya, akhirnya tersinggung. Paham ya? Nah barakallahu fiik, gara-gara jualan pisau ternyata pisangnya warnanya merah, tersinggung. Paham ya? Nah Allah musta'an, jangan. Akhirnya saling ini membenci, nggak salam wala kalam lebih dari 3 hari, atau lebih dari 3 hari 3 malam, atau lebih dari 3 malam. Itu dikondisikan semuanya. Kalau bisa apa? Sebutkan dalam hadis lafadznya bagaimana itu? Wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Yang paling baik di antara keduanya yang awali salam, assalamualaikum. Perkara dia jawab urusan dia. Assalamualaikum. Itu perkara dia jawab urusan dia. Paham ya? Intinya yang paling terbaik antara 2 orang yang berselisih tadi yang awali salam. Mafhum salah? Ayo, seperti itu. Jangan apa? Jangan malah akhirnya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kenapa sih si A itu nggak mau salam ke si B? Itu si A itu dulu jualan sama si B, jual madu, keliru stikernya. Keliru stiker, masalah kan? Aneh banget kan? Allah musta'an. Karena menurut mereka itu madu asli, madu murni beda gitu loh. Murni itu belum tentu asli katanya. Kalau asli pasti murni katanya. Wah, macam-macam debatnya. Nggak perlu Allah musta'an. Nah, biar diluruskan, lihat madunya, perlu dilap. Apa lab? Dicek laboratorium, lab namanya. Paham ya? Cek. Ya, itu teliti mana asli atau tidak itu loh. Paham ya? Jangan cuman gara-gara itu akhirnya apa? Akhirnya na barakallahu fiik, la salam wala kalam, Allah musta'an, la haula wala quwata illa billah. Syahidnya barakallahu fiik. Sekarang kita bahas masalah apa sih ini? Isnad atau sanad. Silsilatul rijal al-musilatu ilal matan. Itu boleh pakai definisi itu, enggak ada larangan. Rangkaian para perawi hadis yang menghantarkan kepada matan hadis itu namanya sanad atau isnad. Haddatsana fulan, haddatsana alan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ucapan an Abi Hurairah sampai atas namanya apa? Sanad atau isnad. Mahum. Nah, dengan definisi ini juga bagus definisi yang ada di sini. Ruwatul hadis alladzina qaluhu ilaina. Para perawi hadis yang menukilkan hadis sampai ke kita itu namanya apa? Namanya isnad atau sanad. Mahum salah. Fungsinya apa sih kok? Sanad harus ada, fungsinya apa sih? Karena sanad termasuk bagian dari apa? Agama. Al-isnadu minad din walaulal isnad laqala man syaa'a ma syaa'a. Dikondisikan faedah ini. Al-isnadu minad din walaulal isnadu laqala man syaa'a ma syaa'a. Laqala man syaa'a ma syaa'a. Sanad itu termasuk bagian dari agama. Kalau seandainya tanpa sanad, niscaya akan ada orang yang berkata sesuka dia. Paham ya? Ada kebakaran. Di mana? Depan bengkel katanya. Paham ya? Dicek ternyata enggak ada. Ngomongnya ngawur. Di siapa? Si fulan. Si fulan di mana? Dari fulana. Fulana dari mana? Enggak tahu. Udah terputus sanadnya. Nah, paham ya? Karena kaitannya masalah ini masalah barakallahu fik, sanad ini kaitannya apa? Hadis yang paling kuat dengan kaitan ini apa? Hadis yang paling kuat? Laisal khabar kal muayyanah, itu yang paling kuat dalam kaitan ini, dalam masalah ini. Laisal khabar kal muayyanah, kabar itu enggak seperti orang menyaksikan langsung. Jadi kalau menyaksikan langsung jelas akurat insyaallah.
Beda dengan kabar kan, karena kalimat kabar itu bisa di apa? Bisa dimodifikasi kabar. Bisa divariasi gitu loh kabar itu. Paham ya? Kabarnya awalnya dapat pertamanya A. Sampai kesimpulan jadi C. Dimodifikasi sama dia. Tapi kalau menyaksikan langsung gimana mau dimodifikasi? A itu tetap A gitu loh. Bisa dipahami enggak ini Hafid? Kabar itu bisa apa? Bisa dimodifikasi, divariasi, berbagai macam bentuk kabarnya. Tapi kalau menyaksikan langsung nggak bisa dibohongi. Dari siapa? Si Fulan. Si Fulan dari mana? Oh, dia menyaksikan langsung kok. Kuat nggak kabarnya? Kuat. Tapi kalau belum menyaksikan langsung, dia harus tanya dulu dari mana kabarnya Fulan. Fulan dari mana? Dari Fulanah. Fulanah dari mana? Fulanah dari Umi Fulan. Umi Fulan dari mana? Dari Abu Fulan. Abu Fulan dari mana? Dia menyaksikan langsung, udah sambung sanadnya udah. Paham ya? Ternyata antara Umi Fulan dan Ummu Fulan, Abu Fulan ini ternyata suami istri. Udah selesai. Paham ya? Sanadnya bersambung. Tapi kalau terputus ya, tadi itu enggak diterima khobarnya. Yang terakhir, fal isnadu Abdullah bin Yusuf wa Malik wa Ibnu Syihab wa Anas bin Malik, itu namanya isnad silsilatur rijal al-musilatu ilal matan. Dihafalkan ini. Silsilatur rijal al-musilatu ilal matan. Rangkaian para perawi hadis yang menghantarkan kepada matan hadis. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillah.